Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Kembali lagi dengan Berkah Masteran Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang burung cungko, teman-teman. Nah, kalau para pemain burung gantangan, atau pemilik murai, atau kacer, ataupun cucak hijau, pasti paham banget dengan burung ini. Karena burung ini tuh bisa dibilang rajanya masteran lah gitu. Karena kalau bawain lagu, tajam-tajam, enak-enak, durasinya panjang-panjang gitu. Cuma ada beberapa teman-teman mungkin yang sedang mengalami trouble dengan cucak cungkonya ini, kurang gacor di rumah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan coba memberikan tips bagaimana perawatan harian untuk cucak cungko agar gacor di rumah teman-teman. Nah, agar nggak salah dalam pemahamannya, jangan di skip-skip videonya, simak terus sampai habis. Jadi gini teman-teman, untuk burung cucak cungko sebenarnya perawatannya simple menurut saya, nggak yang neko-neko lah gitu teman-teman. Karena cucak cungko ini saya pelihara juga udah lama, mungkin sekitar 3 tahunan teman-teman. Jadi memang sudah hatam banget deh, bukan hatam banget sih, nggak hatam deh, maksudnya menguasai lah begitu, menguasai tentang perawatan si cucak cungko ini. Karena ada beberapa kali ada fasenya juga di mana dia memang agak macet bunyi, tapi alhamdulillah nggak lama ya teman-teman. Jadi memang perawatan ini yang saya terapkan sehari-hari di rumah. Ya, semoga teman-teman yang bisa mengaplikasikan perawatan ini ke burung cungko teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jadi gini teman-teman, eh untuk yang pertama, burung cucak cungko itu kalau mau gacor ya harus jinak dulu teman-teman. Jadi proses pertamanya itu penjinakan. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menjinakkan burung. Sebenarnya menjinakkan burung tuh hampir mirip-mirip semua sih teman-teman. Ya, intinya itu jinakan dulu burungnya agar dia bisa nyaman di saat melihat orang, tidak kagetan gitu. Karena kalau burungnya masih giras, kurang jinak, ada kemungkinan dia rajin bunyi, cuma ada beberapa fase dia akan stop berhentinya atau macet bunyi teman-teman, karena memang dia masih kagetan di saat ngeliat orang, di saat melihat sesuatu yang memang dia jarang lihat gitu. Biasanya dia akan stop bunyinya gitu teman-teman. Nah, itu untuk poin pertama. Poin kedua, pengetahuan saya burung cucak hijau itu eh, burung yang suka mandi. Jadi kalau saya pribadi, burung cucak cungko ini saya mandikan setiap hari teman-teman. Biasanya saya mandikan itu pada pukul jam setengah sembilan pagi. Itu saya masukkan keramba. Jadi setiap jam setengah sembilan atau paling telatnya jam 9 saya sudah memandikan dia di dalam keramba gitu. Biarkan dia mandi, kalau misalkan di hari itu memang kita sudah tunggu 15 menit, dia tidak mau mandi, jangan dipaksa teman-teman, jangan disemprot. Intinya setiap hari kita masukkan dia ke keramba jam 9 pagi. Kalau memang teman-teman ada yang kerja, terus memang jam 7 atau setengah 8 udah harus jalan, nggak apa-apa, ya sebelum jalan kerja aja dimasukin keramba gitu. Intinya di pagi hari teman-teman. Itu yang sudah saya terapkan. Jadi poin keduanya adalah rutin mandikan dia dan jangan dipaksa. Mandinya pagi ya teman-teman. Nah, setelah mandi, ini ke poin ketiganya. Poin ketiganya adalah masalah penjemuran teman-teman. Kalau saya itu lebih suka dan memang hasilnya itu langsung terlihat biasanya. Saya lebih suka setelah mandi, burung saya tidak angin-anginkan. Jadi setelah mandi saya langsung taruh dia untuk penjemuran. Jadi saya langsung kenakan sinar matahari teman-teman. Misalkan kita mandikan jam 9, misalkan kita mandikan dia jam 9,
Setelah dia selesai mandi, saya masukkan ke kandang, terus saya langsung melakukan penjemuran. Nah, penjemuran ini saya tidak lama-lama teman-teman. Paling lama juga biasanya 15 menit, tapi itu juga jarang lah 15 menit, paling 10 menit. Apalagi kalau cuaca pada kayak gini ya gitu, yang memang lagi sering panasnya ketimbang mendungnya gitu teman-teman. Karena sepengetahuan saya cucak cungko itu burung yang tidak kuat panas. Kenapa saya melakukan mandi dulu, setelah itu penjemuran. Tujuannya agar birahinya itu tetap terjaga gitu. Kalau misalkan saya melakukan penjemuran dulu baru dimandikan, ya rata-rata burung setelah mandi itu kan menurunkan tingkat birahinya. Saya menginginkan itu burung cucak cungko itu setelah dimandikan, setelah saya rawat di pagi hari, dia bisa gacor lagi gitu teman-teman. Karena kan pasti teman-teman semua yang memiliki cucak cungko itu rata-rata ingin menjadikan dia sebagai masteran. Jadi kita berharap dia itu setelah perawatan ya bisa kembali gacor lagi, bisa kembali menjadi dosen ke burung-burung yang teman-teman punya gitu. Jadi poin ketiganya adalah penjemuran. Penjemuran yang dilakukan adalah penjemuran tanpa sauna, penjemuran di ablak, dan itu hanya paling lama 15 menit teman-teman. Nah, untuk poin keempat, menurut saya cucak cungko ini burung yang kalau dikenyangin itu bunyi mah bunyi gitu, cuma tingkat kegacorannya mungkin agak kurang. Jadi kalau saya selama saya memelihara cucak cungko ini, biasanya saya bikin dia nggak terlalu kenyang teman-teman. Contoh misalkan saya kasih pepaya atau kasih pisang, nggak kasih dengan yang berlebihan. Contoh kalau pisang misalkan saya nggak kasih dia satu pisang yang besar itu teman-teman. Biasanya saya cuma kasih seperempat atau setengah paling banyak. Atau kalau ke pepaya saya kira-kira aja agar dia tidak terlalu kenyang sekali teman-teman. Tujuannya agar dia juga rajin bunyi di rumah. Karena beberapa kali saya tidak memperhatikan gitu. Kadang saya lupa saya berikan dia pisang satu buah gitu ya. Itu biasanya di hari itu dia bunyi-bunyi gitu. Cuma tingkat gacornya agak kurang teman-teman. Jadi biasakan untuk makanan pisang ataupun pepaya ataupun apel, terserah teman-teman mau kasih apa. Jangan terlalu kenyang, porsinya jangan terlalu banyak. Berikan dia secukupnya aja agar dia juga rajin bunyi teman-teman. Itu poin yang keempat. Nah, untuk poin yang kelima, ini masalah extra fooding. Karena extra fooding itu menurut saya sih ya, penting gak penting untuk cungko gitu. Karena ada juga cucak cungko yang gak suka jangkrik. Ada, saya pernah menemukan gitu. Ada juga cucak cungko yang sangat suka jangkrik, ada juga. Nah, cuma kalau saya memaksakan untuk cucak cungko saya itu memakan maksimal 2 ekor di pagi dan sore hari. Itu maksimal ya teman-teman. Karena balik lagi ke poin nomor 4 bahwa cucak cungko itu kalau terlalu kenyang agak males bunyi teman-teman. Jadi berikanlah extra fooding jangkrik itu tidak lebih dari 2 pagi dan sore hari. Kalau saya terkadang saya berikan 2-2, terkadang saya berikan 2 pagi, sorenya saya kasih 1 aja gitu. Intinya saya nggak pernah melebihi dari 2-2 di pagi sore teman-teman. Itu poin yang kelimanya. Jadi poin pertama tadi kita membahas masalah penjinakan. Yang kedua kita membahas tentang mandinya si cucak cungko ini. Kalau bisa memang setiap hari harus dimandikan di keramba. Kalau misalnya memang tidak ada keramba, berikanlah dia cepuk. Intinya jangan dipaksa dia untuk mandi, tapi kita berikan fasilitas pemandian itu setiap hari. Nah, untuk poin ketiganya, lakukan penjemuran setelah pemandian, teman-teman. Jangan berlebihan, cukup 10-15 menit aja di bawah terik matahari. Nah, poin keempatnya, pemberian makanan berupa buah-buahan, pisang, pepaya, dan segala macam, itu cukup secukupnya aja, jangan berlebihan. Yang kalau misalkan pisang satu buah itu, berikan aja maksimal tuh setengah buahnya. Jadi jangan terlalu kekenyangan, agar dia tetap rajin bunyi, teman-teman. Nah, untuk poin kelimanya, itu masalah extra fooding. Extra fooding menurut saya jangan berlebihan memberikannya, karena balik lagi yang konsep ke nomor 4 bahwa
cucak cungko itu kalau diberikan makan terlalu kenyang agak malas bunyi teman-teman. Jadi berikanlah cukup 2 pagi dan 2 sore teman-teman. Mungkin hanya itu untuk perawatan harian cucak cungko saya di rumah. Namun ada tambahan satu perawatan yang tidak pernah saya lupakan, yaitu nektar teman-teman. Menurut saya nektar ini penting untuk vitamin dari si cucak cungko ini gitu. Karena di nektar itu ya banyaklah vitaminnya menurut saya gitu. Jadi pemberian nektar ini pun saya biasanya kan memberikannya itu seminggu sekali. Biasanya saya memberikan itu di hari Rabu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya memberikan nektar, saya tetap memberikan buah, tapi porsinya saya lebih dikitkan lagi karena biasanya cungko kalau udah ketemu nektar, buahnya itu dimakannya juga cuma sedikit gitu. Jadi pemberian nektar ini jangan banyak-banyak ya teman-teman. Maksudnya jangan setiap hari. Kalau setiap hari nanti cucak cungkonya nggak akan mau makan buah teman-teman. Jadi cukup berikan di cepuk kecil sedikit seminggu sekali aja. Itu menurut saya sudah melengkapi nutrisinya dia gitu, dari extra fooding, dari buah-buahan, dan juga dari nektar. Jadi perawatan harian saya ada 5 poin tadi, ditambah ada poin ke-6 yang memang saya berikan seminggu sekali. Mungkin cukup sekian dari saya tentang perawatan, tips perawatan cucak cungkonya. Jika memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing, mungkin boleh di kolom komentar. Dan insya Allah, misalkan saya berkesempatan, ada waktu, saya akan membalas pesan-pesan dari atau komentar-komentar dari teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.